Tadi aku buka weekly recap channel berkebunku. Ini aku rekam. Nah, yang paling banyak dicari sampai sekarang itu tahu nggak? Pohon ketumbar. Bisa, videonya udah 13 tahun lalu loh. Aku mulai nge-YouTube itu tahun 2011 dan waktu itu aku belum tahu tuh angle video itu yang bagus gimana, angle kamera itu maksudnya yang bagus kayak gimana, rekaman yang bagus kayak gimana, dan itu belajar ternyata yang penting bukan kameranya yang bagus atau videonya yang panjang. Hai teman-teman berkebun kadang ya, kita nggak nyangka kalau video lama kita itu ternyata masih banyak yang cari. Tadi aku buka weekly recap channel berkebunku. Ini aku rekam. Nah, yang paling banyak dicari sampai sekarang itu tahu nggak? Pohon ketumbar. Bisa-bisanya itu pohon ketumbar yang cuma 14 detik. Ngapain orang cari-cari pohon ketumbar? Bayangin, videonya udah 13 tahun lalu loh. Aku mulai nge-YouTube itu tahun 2011 dan waktu itu aku belum tahu tuh angle video itu yang bagus gimana, angle kamera itu maksudnya yang bagus kayak gimana, rekaman yang bagus kayak gimana, dan itu nih videonya cuma 14 detik dan sampai sekarang tuh kadang masih ada minggu-minggu yang banyak ditonton orang, dicari orang pohon ketumbar. Nih, aku kasih lihat analitiknya dulu ya. Jadi masih tetap dapat view 145 view dalam 28 hari terakhir. Ya memang enggak banyak, tapi setidaknya ini video sudah 13 tahun. Aku kasih lihat ya. Sejak diupload. Nah, jadi 24.362 sejak diupload. Nggak usah mikirin duit, cuma dapat 12 sen. Nggak ada apa-apanya ya. Dan karena ini video pendek, bukan short ya, video panjang, tapi durasinya hanya 14 detik. Makanya tuh ditonton sampai 92%-nya. Aku uploadnya itu 14 Juli 2012. Sekarang 27 Oktober 2025. Itu aku belajar ternyata yang penting bukan kameranya yang bagus atau videonya yang panjang, tapi nilai informasinya. Kalau topiknya menarik dan bermanfaat, orang akan tetap cari, bahkan bertahun-tahun kemudian. Jadi buat teman-teman yang baru mulai bikin video, jangan minder ya. Video sederhana itu bisa jadi harta karun di masa depan loh. Nah, dari data mingguan ini, aku juga lihat 3 topik yang paling sering dicari, pohon ketumbar, bunga peony, dan bunga amaryllis. Tiga-tiganya punya satu kesamaan, yaitu semuanya tanaman musiman. Ketumbar sering dicari orang pas mulai nanam sayur. Peony dicari saat musim semi mulai. Dan amaryllis, ini videonya amaryllis, dicari orang yang pengen bunganya mekar lagi setelah musim dingin. Kemungkinan yang tinggal di 4 musim ya. Tapi ada hal lucu juga nih guys. Ternyata video short kayak stek daun karet kebo itu itu ramai banget, tapi ya jujur aja dari sisi penghasilan tuh belum seberapa. Ini kalau buka dari versi desktop ya, si karet kebo ini masuk juga ke top konten 28 hari terakhir. Kita buka dulu. Ini video short. Lagi aku kursus B2 bahasa Jerman di Jerman. Memperbanyak lewat daunnya. Biasa deh ya ngikutin video-video orang lain, jadi aku ambil satu daun doang kayak begini. Dan ini data analitiknya. Aku buka
sejak diupload ya. Aku uploadnya tahun 2023 April, dan sampai sekarang ini dapat 8.600 view. Jangan dilihat penghasilannya karena ini short, cuma dapat 8 sen. Nah, video short 55 detik. Harusnya bisa aku bikin jadi 40 detik biar bagus sih, harusnya ya angkanya ini persentasenya, tapi oke juga ini lewat dari 24 detik masih orang-orang nonton 80%-nya. Kalau kalian mau short kalian itu tinggi, banyak yang tinggi maksudnya banyak orang yang lihat sampai lebih dari 50%, itu ini mungkin nanti berikutnya aku bikin video serupa tapi yang 20 detik aja. Karena sampai di 20 detik masih 83% orang yang nonton, dan setelah lewat 40 detik mulai menurun sampai selesai. Nah, upload video short atau video panjang, aku bikin keduanya. Kenapa? Karena video short itu ibaratnya pintu gerbang rumah. Jadi orang-orang banyak yang lewat di situ dan lihat-lihat, tertarik. Nah, lewat short itu orang pada masuk, pada lihat, dan banyak yang lihat short ya. Dan biasanya orang yang nonton short itu ada yang suka short melulu, ada yang nonton juga video panjang. Jadi aku bikin keduanya, dan shortnya itu pembuka untuk ke video panjang gitu. Karena kalau video panjang aja sedikit view-nya, minim orang yang nonton, tapi di short bisa rame. Nah, jadi intinya dari videoku ini mengenai YouTube Weekly Recaps ini adalah laporan mingguan YouTube ini adalah cermin kecil dari channel kita gitu. Yang pertama, kita tahu apa yang masih dicari orang, dicari audiens dari channel kita. Bahkan dari video-video lama, yang kayak video ketumbarku itu kan udah 13 tahun tapi masih masuk ke dalam pencaharian, dan itu misalnya seminggu terus nanti hilang, terus ada lagi. Jadi walaupun video itu udah lama, nah tetap jadi kayak evergreen video gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau misalkan ada video lama yang kayak punya aku itu terus muncul lagi sekarang gitu, udah 13 tahun. Nah, kita bisa bikin video barunya gitu ya. Itu kan yang lama itu videonya hanya 14 detik. Jadi bisa dibikin video terbarunya, nanti dikaitkan ke link dari video tersebut. Kemudian bisa juga digabungin videonya. Ini videoku yang dulu 13 tahun lalu, dan aku sekarang jadi lebih tahu gimana cara nanam ketumbar, gimana cara panennya. Yang kedua, kita jadi bisa tahu minat audiens atau penonton channel kita saat ini. Jadi bukan yang aku kira-kira. Misalnya aku udah bikin satu video gitu ya, udah kayaknya ini bakalan rame nih gitu, bagus, aku udah ngerjain ini lama, aku udah riset lama gitu, nggak taunya jong. Jadi ternyata pengunjung atau audiens channelku itu ternyata sukanya yang lain gitu. Nah, dari situ kasih informasi buat aku untuk lebih sering bikin video-video yang disukain penonton atau subscriber channelku. Yang laporan mingguan itu kan ada 3 video tuh, yang pohon ketumbar, peoni, sama amarilis. Nah, jadi kalau kalian juga punya atau sering ngeliat laporan mingguan YouTube kalian dan ada muncul misalnya 3 video yang paling tertinggi yang lagi diminati saat itu, nah kalian bisa bikin video tema tersebut gitu, ketimbang mesti mikirin aku bikin video apa ya yang nanti bakal ditonton orang, yang disukai orang di channelku gitu. Nah, udah dikasih YouTube-nya. Nah, 3 video tersebut lah bikin video lain. 3. Nah, kita bisa tahu nih format apa yang disukain penonton di channel kita. Nah, misalnya dari channelku gitu ya, dari laporan mingguan itu apakah short, apakah video panjang yang lagi menduduki peringkat atas gitu ya. Nah, kenapa gitu? Dan itu kita bisa gunakan data tersebut. Misalnya yang shortnya lagi muncul lagi short. Nah, dari situ di short itu kita bisa masukin tautan video dari video panjang yang setema gitu ya. Bisa dilihat dari YouTube Studio, dicari lah ya video-videonya yang setema.
terus dimasukin ke short itu, karena dalam minggu itu, 1 minggu terakhir sampai minggu ke depan, nah itu yang masih dicari-cari orang. Jadi kalau lihat ada orang nonton short kalian, terus ada tautannya di situ video panjang, nah itu yang menarik mereka untuk ngeklik dan nonton video panjang kalian. Nah, seperti ku bilang di awal-awal tadi, kalau short itu kan kayak pintu masuknya gitu. Short itu rame, lebih banyak ditonton orang. Nah, itu kalian bisa kaitkan ke situ. Terutama kalau misalkan kalian yang lagi ngejar jam tayang atau udah sempet stop nge-YouTube terus hilang monetnya. Nah, bisa gunakan short untuk menarik penonton baru atau penonton yang lama subscriber kalian. Nah, dikasih tautan atau link ke video panjangnya.